Osman terkejut melihat Sofia masih hidup yang ia rasa sudah dibunuhnya beberapa tahun silam. Dan kini di hadapannya ia melukai Bala Hatun serta berjanji akan membalas dendam kepadanya beserta keluarga. Dengan terbongkarnya kedok Sofia ini, semua menjadi jelas musuh yang harus dihadapi keluarga Osman. Namun dalam pertempuran, Lukas menyadari bahwa pihaknya akan kalah. Maka dari itu, terpaksa ia mengajak Sofia mundur, meskipun ia sangat bersemangat untuk menghabisi Osman dan keluarganya. Selama pertempuran, Begum Hatun sempat menyelamatkan Gonca, meskipun pada akhirnya pihak mereka yang menang. Sementara itu, Osman tinggal selangkah lagi dalam pengejaran Lukas dan Sofia. Akan tetapi, luka Bala Hatun mengharuskannya menghentikan pengejaran ini. Lagi pula, Osman juga trauma, pernah melihat hal seperti ini di mimpinya. Dirasa situasi telah aman, Sofia memerintahkan Lukas untuk kembali ke kastil terlebih dahulu. Sementara dia akan kembali ke biara, mempersiapkan sesuatu yang akan menjadi pukulan telak untuk pihak Osman. Baik Osman maupun Bala Hatun sepakat untuk lebih waspada, mengingat Sofia seperti memiliki 9 nyawa, dan pastinya hasrat balas dendamnya semakin menggelegar. Aladin menyarankan membawa ibunya ke Oba karena khawatir kehilangan banyak darah. Osman pun setuju karena ada sesuatu yang harus dikoreksi dari permainan perburuan yang bocor. Sementara itu, Ilbay juga sedang mendapatkan perawatan dan putrinya sangat khawatir tidak mau berpisah dengannya. Untungnya, Fatma Hatun berhasil meyakinkan bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Setibanya di biara, Sofia melihat langsung perkembangan anak pungutnya yang ia beri nama Poena. Dia sangat lincah dan gesit seperti yang ia harapkan. Dan disinilah teka-teki kemudian terjawab, di mana Poena merupakan Halime, putri dari Osman dan Bala Hatun. Sementara itu, Bala Hatun melihat seorang gadis belia mengunjungi makam Halime serta meninggalkan kalung yang terakhir dikenakan putrinya itu. Setelah gadis belia itu pergi, tiba-tiba makam tumbuh bunga. Bala Hatun mencoba memanggil gadis belia itu dan mencoba meraihnya. Tiba-tiba ia terbangun. Sofia menjajal sendiri kemampuan Poena yang ia jadikan keponakan. Karena ternyata otaknya telah dicuci, yang tertanam adalah Osman dan Bala Hatun telah membunuh orang tuanya. Kilas balik ke beberapa tahun yang lalu, di mana Halime diajak Bala Hatun dalam sebuah perjalanan. Dan di situ Sofia hadir dengan menyamar, menyusup, bermaksud menculik Halime. Mereka sengaja beristirahat di samping sungai ketika Bala Hatun mendapatkan kabar bahwa karavannya yang lain diserang. Saat itulah Bala Hatun menitipkan Halime kepada Ulgin Hatun dan dibiarkan main di dekat sungai. Kesempatan itu digunakan Sofia untuk mendekat dan mengiming-imingnya dengan buah apel. Setelah berhasil menculiknya, Sofia mengambil kalung yang dikenakan Halime dan menggantinya dengan kalung salib. Agar lebih meyakinkan Halime hanyut ke sungai, sepatunya pun diberikan anak buahnya untuk disebar di sana. Selama ini diam-diam Sofia mendidik Halime agar membenci keluarganya sendiri, untuk nantinya dijadikan senjata menghancurkan Osman. Setibanya di Oba, Osman memerintahkan agar dilakukan rapat dewan. Sementara itu, ia kemudian menjenguk Ilbay yang telah memberikan informasi penting untuknya. Namun tidak kalah pentingnya, Ilbay memberitahu bahwa Karesibe menjual baja kepada Bizantium. Jelas ini sebuah pengkhianatan kepada negara. Ilbay juga mendengar bahwa Sofia bersembunyi di sebuah biara. Kudanya tidak pernah letih, itu artinya sangat dekat dari Akhisar. Karesibe meyakinkan Lukas bahwa kemenangan sudah di depan mata. Seorang B telah ia taruh di samping Osman yang akan siap memberikan informasi apapun. Akan tetapi, ia berharap masih satu B lagi yang mau ia tarik sebelum perang dimulai. Sementara itu, pada pertemuan dewan, Osman mengeluh bahwa salah satu di antara mereka telah berkhianat, membocorkan mengenai masalah perburuan. Di situ, Genjar B meminta agar Osman terbuka siapa yang ia curigai. Usulannya itu pun didukung oleh Baihan B dan Begum Hatun. Hanya saja, Osman masih menyembunyikannya, ia belum memiliki bukti. Dalam waktu dekat, ia berjanji semua itu akan terungkap. Dan yang menjadi fokusnya kali ini adalah Sofia. Mereka diminta waspada. Usai pertemuan dewan itu, Osman mengumpulkan orang-orangnya.
Dia yakin antara Genjer B, Begum Hatun, dan Baihan Hatun salah satunya adalah pengkhianat. Untuk itu, para prajuritnya ditugaskan untuk mengawasi dari ketiganya. Pada saat yang sama, Begum Hatun mendapatkan undangan dari Karesi B untuk bertemu. Jadi tatkala ia meninggalkan Oba, Cerkute dan Boran mengikutinya, karena sejak kemarin mereka sudah curiga. Sementara itu, secara khusus Osman menugaskan Orhan mencari biara tempat persembunyian Sofia. Dugaan Boran dan Cerkute terbukti. Begum Hatun bertemu dengan Karesi B di tengah hutan. Namun di situ Begum Hatun hanya ingin menolak tawaran dari Karesi B untuk sumpah setia kepadanya, sekaligus mengembalikan kalung mutiara pemberiannya dan memperingatkan untuk tidak lagi menghubunginya. Karesi B menghormati keputusan ini, namun ia menyuruh kalung itu disimpan sebagai kenangan. Kembali ke kilas balik, ketika Balahatun kembali untuk membawa Halime, ternyata orang-orang sedang mencarinya di sungai. Ulgen Hatun yang sedang hamil hanya bisa meminta maaf karena gagal menjaga anak itu. Dan dalam pencariannya di sungai, Balahatun hanya menemukan sepatunya. Dari situlah hingga sekarang muncul kesimpulan Halime hanyut di sungai tersebut. Malam ini Balahatun menangis merindukan putrinya itu. Kepada suaminya, ia menceritakan bahwa Halime selalu muncul di mimpinya. Setelah itu, tiba-tiba Balahatun teringat dengan ucapan Sofia terakhir kali, di mana ia mengancam memiliki senjata rahasia untuk bisa mengalahkan mereka. Karena didikan Sofia, Poena atau Halime menganut agama Kristen. Di gereja, ia berdoa akan menghabisi Osman dan Balahatun. Ketika tengah malam, Genjer B bermaksud menemui Karesi B, melaporkan apa rencana Osman. Dan di sisi lain, Cerkute dan Boran melaporkan kepada Osman mengenai pertemuan Begum Hatun dengan Karesi B. Hal itu memunculkan perintah untuk penangkapan Begum Hatun. Meskipun sempat menimbulkan penolakan karena Begum Hatun merasa bukanlah pengkhianat. Sementara itu, Genjer B batal menemui Karesi B karena muncul pengumuman untuk berkumpul di halaman. Osman menyatakan bahwa ia telah berjanji untuk mengungkap siapa pengkhianat di antara mereka. Dan sekarang janji itu ia penuhi. Pengkhianatnya adalah Begum Hatun. Setelah digeledah, dari baju Begum Hatun ditemukan kalung mutiara dan itu milik Karesi B. Dengan begitu, saksi dan bukti komplit. Besok Begum Hatun akan diadili. Sekarang ia dimasukkan ke tenda penjara. Sementara Yusuf, setiap gerak-geriknya akan diawasi. Saruca kemudian didesak orang tuanya untuk mendekati Fatma karena sekarang tidak ada penghalang. Mengingat apa yang telah terjadi, Genjer B akhirnya mengirim utusan menginformasikan kepada Karesi B. Keesokan paginya, Osman akan memulai operasi mencegat karavan yang menjual baja milik Karesi B. Dan di situ Ilbay memaksakan diri untuk bergabung. Tak lama dari itu, giliran Fatma yang meminta izin Balahatun untuk mengurus pasar Sogut. Hanya Gonca yang menjenguk Begum Hatun ke tenda penjara sebab ia tidak percaya dia pengkhianat. Karena alasannya Begum Hatun mencintai Osman. Terbongkarnya rahasia ini memaksa Begum Hatun menyuruh Gonca untuk tidak menyebarkan kepada siapapun karena ia akan malu. Lukas memberitahu Sofia bahwa Karesi B menjual baja ke Bizantium. Mendengar itu Sofia kaget, bagaimana mungkin Turki menjual senjata yang akan digunakan untuk membunuh mereka. Merasa situasinya sudah pas, Sofia akhirnya membocorkan bahwa keponakannya Poena adalah Halime, anak Osman dan Balahatun. Lukas pun kaget, menganggap Sofia seperti iblis, karena ibaratnya memelihara anak singa untuk nantinya membunuh orang tua singa. Dan mulai sekarang, Poena diizinkan pergi ke Sogut melihat musuh besarnya. Ketika dalam pengintaian, Cerkute bertanya kepada Boran, kenapa mereka sudah membentuk negara namun Osman terus ikut perang. Osman mendengar itu dan Cerkute mengelak jika itu pertanyaan dari Boran. Osman kemudian menjelaskan, kuda prajurit tidak akan pernah jalan selama kuda pemimpin tidak jalan juga. Sencer panik ketika rombongannya dihadang oleh Aladin, sehingga dia dan pasukannya hanya bisa pasrah sambil mengancam bahwa Karesi B akan membuat perhitungan. Tak lama berselang Osman datang, namun Sencer menolak disebut pengkhianat negara. Hal itu membuat Osman geram dan kemudian mengeksekusinya.
Sementara salah satu prajurit diperintahkan untuk memberitahukan hal ini kepada Karesibe. Sementara itu, Orhan dan Holovira telah dekat dengan biara tempat persembunyian Sofia. Tiba-tiba dari keheningan datang serangan, mereka pun langsung meladeninya. Dan hal itu semakin membuat yakin mereka bahwa Sofia benar-benar berada di dalam. Poena tiba di Sogut dengan ditemani seorang pendamping. Sorot mata pertama yang ia tuju adalah Fatma Hatun sebagai penanggung jawab di sana. Baru kemudian muncul Bala Hatun yang membuat dendamnya semakin membara. Karena masih muda juga, emosinya belum stabil. Pendamping menasehati untuk bersabar. Karesibe sangat syok mendengar 3 berita buruk sekaligus. Karavan yang mengangkut bajanya diserang, sedangkan Sencer tewas. Ditambah lagi Begum Hatun dimasukkan ke tenda penjara karena dicap sebagai pengkhianat. Saat itu juga ia memerintahkan agar memberitahu Genjar B untuk menyelamatkan Begum Hatun. Poena menabrakkan diri ke Fatma yang membuat molasenya pecah. Keduanya kemudian berkenalan dengan Poena mengaku bernama Maryam. Namun ketika Fatma akan mengganti molasenya yang pecah, ia justru kabur karena ternyata di belakang muncul Bala Hatun. Sementara itu, Orhan dan Holovira terus mengamati biara, di mana di sana yang diizinkan masuk hanyalah wanita atau biarawati. Situasi ini memaksa Holovira menawarkan diri untuk menyamar, namun Orhan menolak. Ia lebih memilih melaporkan temuannya kepada sang ayah. Nah, dari beberapa opsi, kini giliran Bala Hatun yang menawarkan diri untuk menyamar sebagai biarawati. Lagi pula, ia pernah melakukannya dan sukses. Bala Hatun akan ditemani Holovira, sementara Gonca ditugasi untuk menjaga Sogut. Genjar B telah menyiapkan sebuah roti yang di dalamnya ia selipkan sebuah kunci untuk bisa bebas dari tenda penjara. Tak lama berselang, kunci itu pun ditemu oleh Begum Hatun bersama dengan surat undangan dari Karesibe. Seketika itu juga ia membebaskan diri dan melukai penjaga. Di luar, anak buah Genjar B telah menyiapkan kuda. Bala Hatun bisa meyakinkan Osman dengan tugas ini karena ia masih penasaran dengan rahasia yang disampaikan Sofia. Kilas balik memperlihatkan Osman menemui Begum Hatun. Ia tidak percaya dia seorang pengkhianat. Maka dari itu ia diminta mengikuti arus siapa nanti yang akan menyelamatkannya. Dan kini semuanya itu terbukti setelah anak buah Genjar B telah mengakui perbuatannya. Malam itu juga semua diminta berkumpul di lapangan sekaligus menangkap Genjar B. Dosa-dosanya pun dikuliti, termasuk kerjasamanya dengan Karesibe. Awalnya Genjar B menyangkal, namun kemudian ia mengakui dan memohon ampunan. Akan tetapi semua itu sudah terlambat. Osman kemudian memenggal kepalanya sebagai hukuman pengkhianat negara. Jelas semua orang mengutuk, kepalanya pun akan diambil, dijadikan sebagai hadiah. Tidak lupa Osman memperingatkan hukuman untuk pengkhianat sangat berat. Poena memberitahu Sofia untuk pertama kalinya ia melihat Bala Hatun dan sangat membencinya. Melihat ini Sofia puas, didikannya telah berhasil. Karena keluarga Osman akan dicapik-capik anggota keluarganya sendiri, dan itu balas dendam yang sangat sempurna. Begum Hatun tiba di hadapan Karesibe dan mengakui kesalahannya karena tidak mau mendengar. Di situ Karesibe bisa memaklumi, namun ia berharap lebih agar mereka lebih menjalin persatuan dengan menikah. Alasannya ia tidak mau berperang dengan membahayakan nyawa orang yang ia cintai. Begum Hatun setuju dan pesta akan disiapkan. Osman dan pasukannya telah siap untuk berburu musuh-musuhnya. Dan setelah dekat, Begum Hatun bisa menggali informasi dari Karesibe mengenai dosa-dosa yang ia lakukan. Dan benar saja, selama ini ia beraliansi dengan kafir untuk menghancurkan Osman. Setelah itu, undangan pernikahan pun disebar dengan cepat hingga jatuh ke tangan Lukas dan Sofia. Tentu mereka sangat senang karena bertambahnya kekuatan. Osman dan pasukannya tengah menuju Akhisar, sementara Bala Hatun dan yang lainnya menuju biara. Tentunya penyamaran mereka sebagai biarawati sangat memudahkan untuk bisa masuk. Di dalam, Bala Hatun dan Holovira menyaksikan sendiri, memang benar anak buah Sofia berkeliaran. Namun ada momen di mana Bala Hatun berpapasan dengan Poena yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dan dari semua temuan, mereka yakin bahwa Sofia bersembunyi di sini.
Sementara itu, Karesi B mengundang para B yang setia kepadanya dalam acara pernikahan, dan semua terlihat sederhana sesuai keinginan Begum Hatun. Tiba-tiba Osman memaksa masuk, mengucapkan selamat sekaligus membawakan hadiah. Meskipun demikian, Osman kemudian mempermalukan Karesi B dengan mengungkapkan semua dosa-dosanya, termasuk menjual baja kepada Bizantium. Ini bukan saja mengkhianati rakyat Turki, melainkan pengkhianatan terhadap negara. Sambil terus mengelak, Karesi B membuka hadiah. Ia pun kaget, ternyata isinya kepala Genjer B. Ia pun bangkit, menyerang Osman dengan belati, namun belati Osman justru menancap di dadanya. Setelah itu, Begum Hatun menyerang Osman dan sandiwara berlanjut. Dia berpura-pura disandra Osman. Melihat hal itu, Karesi B meminta prajuritnya tidak gegabah. Ada orang yang ia cintai sedang dalam bahaya. Hingga akhirnya Begum Hatun bisa meloloskan diri dan kembali kepada Karesi B. Di sisi lain, Balhatun melapor kepada Orhan jika Sofia memang bermarkas di dalam. Orhan kemudian meminta semua bersabar menunggu kedatangan ayahnya. Ketika dalam perjalanan menuju pesta pernikahan, Sofia dan Lukas mendapatkan berita bahwa orang-orang Turki berkeliaran di sekitar biara. Mendengar itu, mereka memutuskan untuk kembali menyelamatkan Poena. Sebelum menyerang, Osman berpesan bahwa di dalam terdapat orang-orang yang taat beragama. Strategi pun diatur, Balhatun harus membuka gerbang. Sofia panik dan mengajak Lukas untuk melewati lorong rahasia. Menurutnya jika terlambat, maka mereka tidak memiliki senjata lagi untuk melawan Osman. Sementara itu, Osman bisa masuk ke biara sesuai rencana dan pertempuran terjadi. Terlihat Poena sangat marah menyaksikan musuh-musuhnya menyerang. Dan apa yang dilihatnya itu semakin membuatnya yakin bahwa memang benar musuh-musuh mereka ini sangat jahat. Demi membalas kematian orang tuanya, ia mengincar salah satu terlebih dahulu. Namun, Lukas dan Sofia keburu datang. Lagi-lagi pertempuran terjadi dan berlangsung sangat sengit. Di situ Poena menjadi bingung harus menembak Osman atau Balhatun terlebih dahulu. Hingga akhirnya ia memutuskan menembak Osman tanpa mengetahui bahwa ia adalah ayah kandungnya.